Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Cerewet Corner. Tempat di mana kita ngobrol dan santai, ngerumpi kecil, tapi tetap ada isinya. Bareng aku, host kamu yang kadang sok tenang, tapi dalam hati seperti gemuruh petir di sore hari. Di episode kali ini, aku pingin ngobrol tentang sesuatu yang jujur aja nih, bukan cuma untuk kalian, tapi juga untuk diri aku sendiri, yaitu overthinking. Aku yakin kita semua pernah ngerasain yang namanya pikiran muter-muter, capek sendiri, tapi tetap nggak bisa berhenti. Kadang masalahnya kecil, tapi otak kita yang bikin versi extended-nya. Jadi anggap aja episode ini semacam catatan pengingat buat kita semua. Overthinking itu sebenarnya mirip iklan yang muncul tiba-tiba di YouTube. Nggak diminta, nggak diinginkan, tapi nongol dan susah di-skip. Ya kan? Contohnya nih, kita mikir, tadi aku ngomong gitu ke dia, salah nggak ya? Dia tersinggung nggak ya? Atau dia sebenarnya udah ilfil sama aku nggak ya? Dan padahal kenyataannya, orang yang kita benar-benar overthinking ini tentang seseorang itu lagi santai makan bakso. Yang kepikiran cuma kita gitu. Jadi sebelum ngapa-ngapain, langkah pertama adalah menyadari. Karena selama kita merasa pikiran itu adalah sebuah kebenaran, ya kita bakal terus tenggelam di dalam dunia overthinking ini. Jadi kadang tuh aku bilang ke diri sendiri, kamu cuman ngarang skenario nih, ayo sadar-sadar. Dan overthinking juga bisa bikin kita overreact. Jadi sebelum mikir terlalu jauh, coba kasih jeda sebentar. Ambil nafas dalam-dalam, tarik selama 4 detik, tahan sebentar, dan buang perlahan. Kadang kita tuh sering lupa napas itu bukan cuman buat hidup, tapi juga buat ngingetin diri kita kalau kita masih di sini dan bukan di masa depan yang kita takutkan. Dan supaya otak kita nggak muter melulu, lebih baik kamu tulis di buku atau di laptop atau di handphone gitu. Kadang yang bikin capek bukan masalahnya, tapi memang kepala yang sedang penuh dengan pikiran-pikiran kita. Makanya tulis apa yang kamu takutkan, apa yang kamu merasa resah misalnya, atau gelisah lah gitu istilahnya. Dan tulis kenapa kamu kepikiran, tulis apa yang bisa kamu lakukan. Jadi saat kamu menulis ini, biasanya masalah terasa lebih kecil dan lebih jelas. Karena semua sudah dituangkan ke dalam tulisan kan. Jadi kita merasa lebih rileks gitu kan. Nggak disimpan sendiri di pikiran kita. Jadi nggak selalu muter-muter di kepala dan bisa setidaknya melancarkan arus pikiran kita jadi lebih lancar, lebih bukan lebih lancar ya. Ya lebih kayak lalu lintas tuh nggak macet gitulah istilahnya. Terus bedain mana yang bisa dikontrol. Ini tips serius tapi wajib. Karena jujur, banyak hal yang bikin kita overthinking itu hal-hal yang sebenarnya nggak bisa kita kontrol, nggak yang penting-penting banget, atau cuman hal remeh yang kebesaran, ya karena pikiran kita lagi iseng aja gitu kan. Jadi coba kita tanya ke diri sendiri, ini bisa aku atur nggak ya? Atau cuma otak aku yang cerewet nih? Kalau bisa dikontrol, lakuin langkah kecil. Kalau nggak bisa, ya udah, move on bestie. Katanya nih, ada jam khusus untuk khawatir. Ini tuh metode lucu tapi juga ya bisa dibilang serius. Buat jadwal khusus untuk khawatir, misalnya jam 8 malam selama 10 menit. Jadi kalau overthinking muncul di pagi hari misalnya atau siang-siang, kamu bilang, sabar ya, nanti malam aja deh, ini belum jamnya untuk worry. Tapi benar-benar ajaib loh, karena otak kita itu bisa diajak nego. Jadi bonusnya, ketika kita ngomong ke diri sendiri untuk sabar, nanti malam aja, overthinkingnya karena ini belum jamnya, itu kadang pas jam worry time itu tiba, kitanya malah udah nggak kepikiran lagi. Mungkin bisa dicoba deh. Terus berhenti buka pintu untuk pemicu. Jujur aja sih, kadang overthinking kita datang dari hal yang kita konsumsi sendiri. Misalnya kayak ya scroll berlebihan,
terus tiba-tiba muncul postingan yang bisa ngepas dengan apa yang sedang kita khawatirkan gitu kan. Jadi kita malah semakin tenggelam ke dalam overthinking kita, ya nggak sih? Kalau misalnya kita lagi sedih, lagi bener-bener overthinking tentang sesuatu, terus tiba-tiba lagi scrolling dan muncul postingan yang positif, yang lucu, itu kan bisa membuat kita sedikit lupa kan. Tapi kalau kita sedang banyak pikiran, lagi sedih, memikirkan sesuatu hal yang benar-benar memicu overthinking kita, terus lagi scroll, muncul postingan yang situasinya sama seperti yang kita pikirkan, itu justru malah bikin kita tambah ya tenggelam dalam pikiran kita itu tadi. Terus ada lagi, baca komentar orang. Ini juga pemicu overthinking kita. Karena kan ya tahu sendiri, zaman sekarang orang itu ngomong apa aja di medsos, komentar apa aja di medsos, karena mereka istilahnya nggak ada di depan kita langsung kan, jadi mereka di balik layar dan kita nggak tahu orang itu siapa atau gimana, tapi asal aja nyeplos, asal aja komentar yang negatif yang bikin kita langsung overthinking. Terus ada lagi stalking yang nggak penting. Ayo, siapa yang masih suka stalking mantan? Ya ini memang sebenarnya kayaknya semua orang lakukan ya, termasuk saya juga sih kadang-kadang. Jadi yang nggak penting-penting itu nggak usah deh, mendingan nggak usah stalking deh, karena ya itu akan menambah pikiran dan semakin susah buat kita move on kan. Terus ada lagi misalnya mikirin chat orang yang cuman jawabannya oke doang. Itu sebenarnya simple tapi bisa memicu pikiran kita loh. Kalau kita memang orangnya tipenya overthinking ya. Jadi hal-hal yang simple itu bisa memicu overthinking lah. Tapi beneran deh, hidup itu jauh lebih tenang kalau kita nggak bikin diri kita sendiri capek. Jadi coba menerapkan batasan. Kalau hal ini bikin kamu buruk, berarti kamu mungkin harus jaga jarak. Karena itu juga yang aku lakukan. Kalau sesuatu hal yang bikin aku down, bikin aku khawatir, selalu bikin nggak tenang pikirannya. Jadi yang aku lakukan tuh sebenarnya ya mundur pelan-pelan dan harus jaga jarak. Karena kesehatan mental kita itu lebih penting kan, dan ketenangan jiwa kita itu lebih penting dari hal-hal yang sepele kayak gitulah istilahnya. Karena kalau kita menjaga jarak dari hal yang bikin kita khawatir, bikin kita gelisah, bikin kita sakit hati misalnya atau nggak tenang, ini bukan defensif, ini namanya self-care. Ada momen di mana kita nggak bisa ngalahin pikiran kita sendiri, dan itu normal sih. Jadi kadang kita perlu dengar suara orang lain atau tips dari orang lain kan. Kalau misalnya kita lagi overthinking, misalnya lagi jenuh atau apa, coba deh cerita ke teman, pasangan, atau siapapun yang bisa kamu percaya dan bisa mendengar kita tanpa judging. Ya, biarkan mereka tuh ngerem pikiran kamu. Karena kadang kita tuh cuma butuh satu kalimat sederhana, yaitu misalnya teman kita ngomong, kita sudah curhat nih, pikiran-pikiran kita yang lagi sumpek segala macem atau overthinking kita, terus teman kita cuma bilang, "Ah, kamu cuma lagi mikir yang terlalu jauh." Dan itu bisa bikin hati kita tenang loh dan lebih ringan loh. Karena terus kita kan jadi mikir, oh iya juga ya, kayaknya memang aku terlalu mikir jauh tentang hal ini misalnya. Dan selain kita perlu dengar nasihat dari orang lain, coba memaafkan diri sendiri. Karena overthinking itu memang sering muncul dari ketidakpastian, tapi juga bisa dari ekspektasi kita terhadap diri sendiri, ya kan? Kadang kita terlalu keras pada diri sendiri, kadang kita mikir, takut salah, takut gagal, takut mengecewakan, karena mungkin kita adalah seseorang yang perfeksionis. Biasanya orang yang perfeksionis memang suka overthinking kan, jadi bener nggak ya tadi, atau ini kayaknya salah deh, atau bikin sesuatu udah selesai, udah perfect misalnya buat orang lain, tapi kita mikirnya kayaknya tadi masih salah dikit deh atau gimana gitu kan. Nah itu salah satu overthinking. Jadi coba belajar memaafkan diri. Padahal
kita itu ya manusia biasa kan. Kita belajar, kita salah, kita bingung, dan itu wajar banget. Jadi coba ingatkan diri sendiri kalau aku udah berusaha dan itu sudah cukup. Jadi ya pelan-pelan aja guys. Karena overthinking itu memang gak bisa hilang dalam semalam. Aku sendiri juga masih berproses gitu, jadi masih sering kebawa pikiran sendiri. Apalagi kalau cuaca di sini itu udah memasuki cuaca yang dingin, gelap, dan siangnya pendek gitu. Aduh, udah deh. Langsung itu pikiran-pikiran yang absurd, pikiran-pikiran yang yang gak penting datang sendiri gitu. Jadi coba trust the process gitulah. Dan dari tips-tips tadi, setidaknya kita bisa punya langkah-langkah sederhana untuk menenangkan diri. Kita belajar sedikit demi sedikit, hari demi hari, jadi nggak harus yang langsung hari itu juga aku harus stop overthinking, aku harus bisa. Nggak, karena semua itu berproses guys, ya kan? Mie instan aja nggak langsung instan jadi kan? Harus masak air dulu, nunggu panas, masukin mie, dan lain sebagainya, ya kan? Semua itu butuh proses, jadi pelan-pelan aja. Dan buat kamu yang lagi overthinking, coba tarik nafas, istirahat sebentar, kalau perlu dengerin ulang episode ini sambil ngiklan. Oke guys, itu dulu episode Ceriwis Corner minggu ini. Terima kasih udah dengerin. Dan semoga ini bisa jadi pengingat lembut buat kamu dan buat aku juga untuk menjaga pikiran, menjaga diri, dan jangan lupa hidup itu bukan perlombaan. Terima kasih sudah menyimak obrolan episode minggu ini bersama saya. Dari Ceriwis Corner, saya mengucapkan salam ceria dan sampai minggu depan dengan topik yang berbeda. Dadah!